Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Saputra dengan NPM 25312075 dan saya berasal dari kelas IF 25B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi konsep dasar statistika. Apa itu statistika? Pengertian inti. Statistika adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, dan interpretasi data untuk menarik kesimpulan yang berarti. Peran vital. Ilmu ini berfungsi sebagai jembatan yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berharga dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Jenis statistika. Statistika deskriptif fokus pada menggambarkan dan meringkas karakteristik utama data menggunakan ukuran seperti rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Tujuannya adalah untuk memahami pola yang ada dalam kumpulan data. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan, membuat prediksi, atau menggeneralisasi hasil dari sampel yang lebih kecil ke populasi yang lebih besar. Ini melibatkan pengujian hipotesis dan estimasi parameter. Jenis data dalam statistika. Data kuantitatif. Data yang dapat diukur dan diekspresikan dalam angka terbagi menjadi: yang pertama adalah diskrit, nilai bulat, tidak ada pecahan. Contoh, jumlah mobil, jumlah siswa. Kontinu. Dapat memiliki nilai pecahan dalam rentang tertentu. Contohnya adalah tinggi badan dan berat badan. Dan yang selanjutnya, data kualitatif. Data kualitatif ini berisi data yang menjelaskan kategori atau karakteristik non-numerik. Tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dihitung frekuensinya. Contohnya, warna mata, jenis kelamin, dan status pernikahan. Yang selanjutnya, tahapan pengolahan data. Yang pertama, mengumpulkan data. Proses sistematis mendapatkan data melalui survei, eksperimen, observasi, atau sumber sekunder. Dan yang kedua adalah mengolah data, membersihkan, menyusun, mengelompokkan, dan menghitung data agar siap dianalisis. Ini termasuk validasi dan transformasi data. Dan yang ketiga adalah menyajikan data, presentasikan data dalam format yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, batang, pie chart, atau histogram. Dan yang keempat adalah menganalisis data. Menganalisis data adalah menerapkan metode statistika untuk menginterpretasi pola, tren, dan hubungan dalam data, termasuk ukuran pemusatan dan penyebaran. Dan yang kelima adalah menarik kesimpulan, mengambil inferensi berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mendukung pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya adalah ukuran pemusatan data, min, rata-rata. Min atau nilai rata-rata aritmatika adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling umum digunakan. Definisinya, min dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dalam satu set, lalu membagi total tersebut dengan banyaknya jumlah data. Contoh perhitungannya adalah diberikan nilai ujian 70,75,60,65,80. Jumlah datanya sama dengan 5. Dan total nilainya sama dengan 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 sama dengan 350. Min sama dengan 350 per 5, yaitu hasilnya 70. Min sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Yang selanjutnya adalah ukuran pemusatan data, median, dan modus.
Median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data. Setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah tunggal. Jika genap, median adalah rata-rata dari nilai dua nilai tengah. Dan yang kedua, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Suatu set data bisa memiliki satu modus. Unimodal, lebih dari satu modus, multimodal, atau tidak memiliki modus sama sekali jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Contoh datanya, data 55,60,60,70,75. Median, data sudah terturut nilai tengah adalah 60. Modus, angka 60 muncul 2 kali lebih sering daripada angka lainnya, jadi modusnya adalah 60. Pentingnya statistika dalam kehidupan. Pengambilan keputusan memberikan landasan faktual untuk keputusan lebih baik di berbagai sektor. Bisnis, riset pasar, analisis penjualan, dan manajemen risiko. Pemerintahan, perencanaan kebijakan publik, data, sensus, dan analisis demografi. Dan selanjutnya, pendidikan, menganalisis kinerja siswa, efektivitas, metode pengajaran, dan tren akademik. Dan ekonomi memprediksi tren pasar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan kesehatan mengevaluasi efektivitas obat, epidemiologi, penyakit, dan kesehatan masyarakat. Dan itulah pentingnya statistika dalam kehidupan. Dan yang selanjutnya, contoh aplikasi statistika. Yang pertama ada survei kepuasan pelanggan, mengukur dan menganalisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan untuk berbagai berkelanjutan. Dan yang kedua, hitung cepat pemilu, menggunakan sampel suara untuk memprediksi hasil pemilihan dengan cepat dan akurat sebelum menghitungnya resmi selesai. Dan yang terakhir, analisis hasil penelitian ilmiah, mengevaluasi data eksperimen, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan yang valid dalam berbagai bidang sains. Kesimpulannya adalah, statistika adalah alat yang ternilai untuk memahami, menginterpretasi, dan memanfaatkan volume data yang terus bertambah di dunia modern. Dengan menguasai konsep dasarnya, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat, berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekedar asumsi. Mari kita terus belajar dan mengaplikasikan statistika untuk mengoptimalkan pemahaman kita tentang dunia data yang kompleks ini. Terima kasih.